episode Daun Kering. Saudara-saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai keberadaan Tuhan dengan segala skenarionya. Pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, marah dan cinta. Di dalam semua itu kita meningkatkan, mengarahkan, dan kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan berbagai macam perasaan yang kadang menjelma seperti benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk memulainya, dan ketika kesabaran yang kita miliki menipis atau sama sekali sirna, adalah orang yang lain yang akan datang menawarkan pertolongan, memberikan kesejukan dan perasaan seperti barang kusut. Terkuat berat bagi saya berbagai kisah tentang ini, bukan karena menyangkut sisi hidup saya yang gelap, akan tetapi hal ini mengenai keluarga saya yang tinggal sisa 2 orang, Papa dan Alvin. Adik saya sejak kematian ibu saya melanjutkan kuliah di Padang, sedangkan Alvin melanjutkan kuliahnya di Medan. Sejak hidup Papa tertinggal sendiri, saya paham betul bagaimana rasanya melihat kesedihan bagaikan orang sebisa Papa. Karena itu saya memutuskan mengaguminya tiap bulan, menemuinya setiap bulan. Saya yakin Alvin pun juga sekolah maupun bisa pulang saat semester. Saya akan tetapi saudara-saudara, kepulangan saya kali ini sungguh-sungguh buat saya hampir putus asa. Bagaikan tidak. Baru saja saya mendengar teriakan, "Tidak!" Ya tidak. Papa mendengar teriakan itu, saya langsung termenung-menung. Saya melihat dan menyaksikan Papa berdiri di samping meja, telepon kepalanya tertunduk dan wajahnya terpuruk. Dapat melalui dari raut wajahnya, heran, tidak mungkin Papa itu. Papa, saya bukan orang yang saya kenal. Papa orang yang cerdas, meskipun terkadang sangat keras kepala. Masih jelas dengan ingatan saya ketika Papa mulai kesendiriannya. Saudara-saudara, bukankah yang saya saksikan seseorang yang tegar terlihat lesu dan guyup? Apalagi setelah itu saya melihat Papa menangis dan menangis, benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba langsung kebuka daun pintu yang ternyata pintunya tidak terkunci. Itu Papa terkejut melihat kedatangan saya di punggungnya. Lalu Papa memeluk erat-eratnya saya. Begitu erat menangisnya, terisak-isak saat jadi kiku. Papa, saya
ajak duduk, papa masih tetap menangis ke belakang untuk mengambil air minum. Papa menangis, benar-benar tidak menganggap bahwa papa saya adalah sosok yang paling tegar, tidak tidak lemah dan tidak cengeng. Pernah suatu saat ketika iseng-iseng saya mengikuti papa, berburu babi. Maksud saya supaya saya bisa menemukan titik lemah sehingga papa tidak berburu babi. Anjing yang konon katanya dari Jawa, tetapi bukan adik lemah yang saya temui, melainkan dari noda hitam yang digoreskan oleh papa. Saya bingung. Bagaimana harus mengatakan ini? Papa saya seorang kriminal. Di hutan sana dia menanam daun ganja dan berburu babi itu. Hanya dijadikan kedudukan untuk melabui saya. Ketika itu saya memberikan tempat entah di mana, saya bingung, tetapi jiwa muda saya seakan ingin melawan. Ia sangat harus melawan. Langsung saya ambil daun jahanam yang telah dijemur oleh anak muda papa. Lalu saya menggelinting. Setelah itu saya pergi untuk mencari papa. Saya temui papa sedang merintih kesakitan. Katakannya habis diseruduk babi hutan. Ya hanya nerima, tidak menangis rasa. Tiba-tiba mengejar dalam dirinya. Saya akan tetapi rasa amarah pun telah melampaui rasa. Iba itu pun telah terharu oleh rasa amarah seperti tidak terjadi apa-apa. Langsung kunyalakan lintingan. Tadi kuisapkan dalam-dalam dan kuhembuskan ke arah papa. Segera papa langsung mencari-cari bau. Ia meranjak berdiri, lalu mengatarkan saya tamparan keras ke arah saya. Saudara-saudara, saat ini papa masih tetap menangis, lalu taruh segelas air putih di atas meja dan mempersilahkan papa untuk meminumnya. Tetapi papa tetap terisak-isak dalam tangisannya. Tiba-tiba ia menangis, memanggil nama Alvin dalam tangisannya. Dengan Alvin saya jadi bingung. Saudara-saudara, ternyata yang buat papa saya menangis terisak-isak adalah karena Alvin. Papa saya menangis terisak-isak adalah karena Alvin. Dia tertangkap polisi, tertangkap basah mengisap daun jahanam yang ditanam orang lain yang tidak rela kalau anaknya mengisap ganja itu.
Mendengar hal itu saya langsung marah, saya kesal. Langsung saja saya mengambil ransel dan saya berjauh menuju pintu. Saat itu saya sadar kembali ke Padang. Malam ini juga saya sudah muak dengan semua ini. Saya muak dengan papa, dengan orang tua itu. Apalagi saya sudah muak dengan papa saya sendiri. Sudah saya putuskan tidak menemuinya, bahkan mungkin di hari pemakamannya saya tidak akan hadir. Saya tidak bisa memberikan maaf, tetapi entah mungkin saat ketika saya bisa, sebab saya sampai saat ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario-Nya, dengan segala skenario-Nya Tuhan saat ini.